Salam, saudara-saudara yang kekasih, Bapak Ibu, dan semua penonton yang saya kasihi. Senang bertemu dengan Bapak dan Ibu. Saya Pendeta Naik Situmorang akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Hari yang baik ini, kami dapat bersekutu dengan firman Tuhan. Bersabdalah Engkau, supaya kami mendengarkan, dan curahkan Roh Kudus-Mu, supaya kami penuh dengan hikmat daripada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada minggu yang bahagia ini, dari kitab Injil Markus pasal 7, ayat 17 sampai dengan 23. Saya membacakan kepada Bapak dan Ibu, demikian sabda Tuhan. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, Yesus berbicara kepada murid-muridnya, menjelaskan arti perumpamaan yang baru saja disampaikannya kepada orang Farisi, ahli Taurat, dan orang Yahudi yang lain mengenai bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Mereka berbicara tentang adat istiadat, tentang bagaimana sesuatu yang masuk ke dalam mulutnya halal atau haram, tetapi mereka tidak menghayati dari dalam hatinya sebagaimana firman Tuhan untuk kehidupannya. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, dikatakan bahwa mereka mencemooh murid-murid Yesus. Mereka melihat murid Yesus makan sesuatu, tangannya najis, tidak sebagaimana adat istiadat yang mengajari mereka untuk melakukan pembasuhan tangan. Mereka melihat murid-murid ini, mereka berkata bahwa murid-murid ini adalah murid-murid yang tidak memahami adat istiadat orang-orang Yahudi, yang menjaga kebersihan, kesucian, menghindari kenajisan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, sebenarnya sangat baik kebersihan, sangat baik untuk menjaga kekudusan, sangat baik untuk kita mengupayakan diri tidak najis, karena memang itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita ketika menegur orang lain yang melakukan sesuatu tindakan
yang tidak baik itu datang dari hati yang bersih, dari hati yang tulus, dari hati yang mengasihi, atau mungkin saja karena dia ingin mempermalukan orang yang ditegurnya. Sebenarnya ini yang Yesus mau sampaikan kepada orang-orang Farisi itu, kepada orang Taurat, kepada orang Yahudi yang lain. Artinya, jangan engkau memperdulikan menjadi sesuatu yang sangat utama soal makanan, soal cara, adat istiadat, dan sebagainya, jikalau engkau belum menyucikan hatimu terlebih dahulu. Menegur orang itu baik, tetapi hendaklah datang dari hati yang penuh kasih, yang penuh cinta, hati yang taat kepada Tuhan, bukan hati yang pendendam, bukan hati yang penuh dengan iri, dengan kesombongan, dengan kebalan, dengan keserakahan, dan sebagainya. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mereka sengaja berkata seolah-olah mereka bersih, tetapi mereka itu seperti kuburan. Bersih luarnya, tetapi penuh dengan kebusukan di dalamnya. Tulang belulang yang berserakan di dalamnya. Inilah ciri-ciri orang-orang Farisi. Dan Yesus ingin agar kita menjaga hati kita. Menjaga untuk kita boleh berbicara kepada orang lain, tetapi penuh dengan sopan santun. Penuh dengan kebaikan. Menegur untuk orang lain dapat melihat kebaikan Tuhan dan kebenaran Tuhan. Menegur supaya orang lain justru kembali kepada Tuhan. Yesus berbicara soal hati. Di dalam teks firman yang kita bacakan ini, Yesus berkata kepada murid-muridnya, apakah kamu juga tidak memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang dari luar, bila masuk ke dalam seseorang, tidak dapat menajiskannya? Tentu di sini Yesus mengingatkan kembali bagaimana orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi ini mencemooh cara murid-murid makan makanan sesuatu. Dia katakan, bukan yang masuk itu yang menajiskan. Sebab yang masuk ini, apapun yang kita makan, pasti akan terbuang ke jamban. Sehingga dalam hal ini, Yesus tidak mempersoalkan soal makanan, apakah makanan itu halal atau haram. Sebab semua makanan itu akan terbuang ke jamban. Yang dipersoalkan Yesus adalah, apakah yang keluar dari mulut kita ini benar-benar oleh karena sabda Tuhan. Oleh karena kita adalah orang yang diberkati Tuhan untuk berkata benar, berkata sopan, berkata membangun. Apakah yang keluar dari mulut kita ini memang sungguh-sungguh oleh karena ketaatan kita kepada Tuhan? Di dalam ayat yang ke-10, Yesus juga mencoba untuk mengekspos beberapa kali cara orang Yahudi melakukan pembelaan dirinya, seolah-olah mereka adalah orang yang menaati firman Tuhan. Padahal justru mereka mau menghindari beban terhadap firman Tuhan yang dianggapnya merupakan beban. Dikatakannya, kamu katakan
hormatilah ayahmu dan ibumu. Tetapi kamu seringkali berkata, apa yang ada padaku yang harus kuberikan kepadamu ayah, kepadamu ibu, sudah kuberikan kepada bait suci. Pertanyaannya adalah, apakah memang mereka ingin merawat orang tuanya atau tidak? Ini adalah masalah hati, bukan masalah apa yang harus diberikan kepada orang tua. Sebab ketika kita mengasihi orang tua, kita dapat memberikan apa saja kepadanya. Sebagaimana orang tua dapat memberikan kepada kita apapun yang kita butuhkan saat anak-anak. Saat kita menjadi tanggung jawab orang tua. Saat orang tua merawat kita, membesarkan kita, apapun dapat dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Karena orang tua mengasihi anaknya secara tulus. Dan Yesus mau mengingatkan ini supaya jangan orang mempermainkan firman Tuhan seolah-olah mengatakan tidak ada lagi yang ada pada kami. Apalagi ditambah embel-embel, yang ada pada kami yang akan kami berikan kepadamu, sudah kami berikan kepada bait suci. Jadi tidak ada lagi yang dapat kami berikan. Dan ini melepaskan tanggung jawab. Segala sesuatu yang kita lakukan, itu datang dari hati kita. Bagi orang Yahudi, hati ini adalah tempat mengambil keputusan. Segala sesuatu yang kita ucapkan, itu datang dari hati. Bukan datang dari mata, bukan datang dari pikiran, tetapi dari hati. Sebab hatilah tempat pengambilan keputusan. Jikalau hati kita penuh dengan kejahatan, penuh dengan rancangan-rancangan untuk segala ketamakan, keserakahan, pencurian, pembunuhan, maka mulut kita ini dapat melakukan berbagai dusta untuk melaksanakan apa yang di dalam hati kita. Itu sebabnya dikatakan oleh Tuhan supaya kita memelihara hati kita ini untuk tetap tertuju kepada Tuhan. Kita memberikan hati kita ini supaya dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita memberikan hati kita ini supaya firman Tuhan yang menjadi nyata untuk mengatur kehidupan kita. Hati kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan tahu isi hati kita. Oleh sebab itu, apa yang kita katakan belum tentu sama dengan hati kita. Kita bisa berkata seolah-olah kita baik. Hanya demi untuk mencapai keinginan kita. Tetapi Tuhan tahu apakah itu datang dari hati yang tulus, yang baik, atau sengaja kita berpura-pura. Tuhan mengenal hati manusia. Tuhan mengenal pribadi lepas pribadi. Dia kenal saya. Dia kenal Bapak dan Ibu. Dia kenal kita semuanya. Apakah hati kita benar-benar hati yang dipenuhi oleh firman Tuhan, sehingga kita melakukan kehendaknya. Kita berkata sesuai dengan kehendaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Hati kita adalah tempat kita mengambil keputusan. Segala keputusan-keputusan yang baik atau yang jahat itu datang dari hati kita. Bukan dari pikiran kita. Apalagi dari gerak-gerik tubuh kita. Itu datang dari hati kita. Maka hati kita ini haruslah hati yang dipenuhi dengan sabda Tuhan. Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, hatiku milikmu. Supaya perkataan-perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang membangun. Karena apapun yang kita katakan dari mulut kita, kalau itu adalah sesuatu yang jahat, maka itulah yang menajiskan apa yang keluar dari mulut kita. Kalau kita mempunyai hati yang busuk, hati yang jahat,
maka sumpah serapah yang keluar, kutukan yang keluar, dan itu menajiskan kita. Tetapi kalau hati kita dipenuhi dengan sabda Tuhan, dipenuhi dengan Roh Kudus, segala perkataan kita akan menjadi perkataan yang membangun, perkataan yang memberkati, perkataan yang memberikan kesejukan. Jagalah hatimu, sebab Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan kenal engkau. Apa yang kau katakan hendaklah selaras dengan isi hatimu yang tulus kepada Tuhan. Sebab di dalam hati ini kita dapat menimbulkan berbagai rancangan kejahatan ketika kita tidak dipenuhi oleh sabda Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan berdampak dari hati kita. Dan Tuhan tahu itu. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk menjaga hati kita, untuk membuat hati kita hanya dipenuhi dengan Roh Kudus saja. Tuhan memberkati. Salam.